Bab 39 Mata-mata usaha. Hal yang dikhawatirkan Zaiden Zhou adalah, bengkelnya yang tidak memenuhi syarat itu bisa saja berefek samping terhadap proses produksi masker proyek Whitening Factor itu. Jika seperti itu, jika mereka tidak segera menyadarinya, maka hal ini akan menyebabkan kerugian terhadap Outstanding Corp. Bawa kami pergi untuk melihatnya. Zaiden Zhou langsung merasa penasaran saat mendengar kepala pabrik Zhou mengatakan demikian. Walaupun ia tahu alasan mengapa Carina Sen memilih pabrik produksi yang sesederhana ini, namun, selama pabrik itu dapat memenuhi standar, maka ia juga tidak dapat menolaknya. Beberapa orang tersebut berjalan menuju ke dalam di bawah perintah kepala pabrik Noah Zhou. Mereka terlebih dahulu melewati beberapa ruangan bengkel yang kecil. Salah satu ruangan yang terlihat setengah lebih kecil dari ruangan lainnya kini berada di hadapan Zaiden Zhou dan beberapa orang lainnya. CEO Zhou, kakek Hu, ini adalah ruangan bengkel yang baru saja kita bangun. Semua itu dibangun berdasarkan standar yang tegas. Kepala pabrik Zhou tersenyum dan membukakan pintu, kemudian berjalan ke dalam. Zaiden Zhou mengikutinya melangkah masuk. Suatu atmosfer yang berbeda dari ruangan lain tiba-tiba muncul dalam pandangan Zaiden Zhou dalam waktu yang sangat singkat. Walaupun dapat dikatakan bahwa ini tidak seperti ruangan yang dimiliki oleh pabrik besar pada umumnya, namun, Zaiden Zhou melihat hampir tidak ada sedikit pun kekurangan. Semua keadaan yang diperlukan untuk memproduksi produk masker Whitening Factor berada dalam kontrol. Hampir seluruhnya sudah dipersiapkan. Boleh juga, sepertinya kepala pabrik Zhou sangat mendalaminya. Zaiden Zhou merasa sangat puas. Selain daripada Carina Sen, maka ia adalah orang yang paling mengerti proyek Whitening Factor dan Outstanding Corp. Secara keseluruhan, ia sudah mengingat seluruh hal penting tentang proyek ini. Namun, karena pada saat ini, produk ronde pertama sudah berhasil diproduksi, maka pabrik sudah berada dalam keadaan tidak berhenti bekerja. Selama pengecekan ini memenuhi standar Zaiden Zhou, maka mereka akan terus memproduksinya. Mereka akan memproduksi jumlah produk yang cukup untuk memenuhi permintaan di mana produk ini pertama kali akan diluncurkan. CEO Zhou, mohon dilihat. Semua ini adalah sampel daripada produk yang sudah kami buat. Kepala pabrik Zhou mengeluarkan satu bungkus masker, lalu langsung membukanya di depan kerumunan. Zaiden Zhou merasa sangat tersentuh. Proyek Whitening Factor ini adalah proyek pertama di mana ia menanamkan modalnya. Ini semua sungguh berarti baginya. Orang biasa tidak akan pernah merasakan perasaan seperti ini. Zaiden Zhou mengambil masker tersebut dan menggenggamnya dengan perlahan. Sentuhannya tidak jauh berbeda dengan komentar yang dituliskan di atas laporan tersebut. Ia memang sudah seharusnya terasa lembab saat disentuh. Terlebih lagi, perasaan dingin itu tidak berhenti terasa di tangannya. Ia juga tidak akan menyumbat pori-pori kulit. Cukup baik, sentuhannya terasa sangat baik. Hanya saja, kita masih harus melakukan satu kali lagi pengecekan mengenai kegunaannya. Zaiden Zhou tersenyum, ia terlihat sangat senang. Saat mendengar ucapan Zaiden Zhou, semua orang yang berada di sana ikut merasa senang. Ini berarti proyek Whitening Factor ini semakin mendekati hari peluncurannya ke pasaran. CEO Zhou, bagaimana kalau kita makan terlebih dahulu? Kemudian mengeceknya di sore hari nanti, bagaimana menurutmu? Kepala pabrik Zhou melihat waktu dan mengajukan pendapatnya. Zaiden Zhou memang sudah datang lebih telat, ia terlebih dahulu pergi ke perusahaan untuk menyelesaikan beberapa masalah, kemudian datang kemari, ia sudah menghabiskan cukup banyak waktu. Zaiden Zhou melihat waktu sudah menunjukkan hampir pukul 12 siang,
ia juga sedang tidak terburu-buru, sehingga ia kemudian setuju dan menganggukkan kepalanya. Fasilitas pabrik cukup terbatas, kepala pabrik Zhou mengatur semuanya dengan sangat sederhana. Namun, Zaiden Zhou tidak terlalu menghiraukannya. Selama ia bisa menyelesaikan seluruh tugasnya dengan baik, maka Zaiden Zhou sudah merasa sangat puas. Gelas-gelas yang bersulang tersebut disertai dengan suara daripada obrolan antara Zaiden Zhou, kakek Hu, dan kepala pabrik Zhou. Zaiden Zhou sudah pernah memperhitungkannya sebelumnya, jika pabrik dapat terus memproduksi sesuai dengan kecepatan produksi saat ini, maka mereka dapat meluncurkan produk masker pertama mereka dalam waktu kurang dari 1 bulan. Namun, pada saat itu juga, proyek Whitening Factor juga akan segera diumumkan kepada para konsumen. CEO Zhou, aku berani menjamin bahwa pabrik kami dapat menyelesaikan tugas dengan baik. Kepala pabrik Zhou ikut bersemangat setelah melihat Zaiden Zhou yang sangat tersentuh, sehingga ia langsung menjaminnya. Haha, itu memang sudah pasti, aku pasti akan menyampaikannya kepada CEO Shen nanti, aku tidak akan melupakan jasa kalian. Zaiden Zhou tersenyum. Kepala pabrik, terjadi hal buruk. Pada saat itulah seorang lelaki muda berlari datang dengan terburu-buru, namun, ekspresi wajahnya langsung berubah ketika ia melihat Zaiden Zhou dan beberapa orang lainnya ikut hadir, sehingga ia langsung menghentikan perkataan yang ingin ia sampaikan itu. Ada apa? Mengapa kamu terburu-buru seperti ini? Hati kepala pabrik Zhou berdebar sejenak, ia takut hal ini akan memberikan kesan buruk kepada Zaiden Zhou dan yang lainnya. Saat ia melihat ekspresi Zaiden Zhou tidak berubah, kepala pabrik Zhou merasa lebih tenang, sehingga ia mulai bertanya. Kepala pabrik, ini buruk sekali, pada saat kami sedang membersihkan produk, kami menyadari bahwa kami kekurangan 1 kotak. Wajahnya terlihat sangat gugup, ia tahu jelas apa hasil dari permasalahan ini. Alhasil, ekspresi kepala pabrik Zhou ikut berubah, namun, kembali seperti biasa dengan sangat cepat. Artikel 40/803. Pada saat ini, muncul seorang lelaki muda yang ikut berbincang, bahkan didengar oleh Zaiden Zhou dengan sangat jelas. Apa yang baru saja kamu katakan? Zaiden Zhou menatapnya dan langsung mempertanyakannya. Apa yang sedang kamu lihat? Ini adalah CEO Zhou dari Outstanding Corp, kamu harus segera menjawab pertanyaan yang ia ajukan. Saat ia menyadari lelaki itu sedang menatap dirinya, ia menyadari bahwa kepala pabrik Zhang akan segera memarahinya. Orang-orang bodoh ini benar-benar tidak dapat melihat keadaan. Alex San berkata bahwa ada orang yang menghabiskan uang 20 juta untuk menyuruhnya membawa 1 kotak itu keluar. Aku masih belum mengerti detail dari keadaan ini, hanya saja, semua ini diucapkan dengan sangat berantakan setelah selesai meminum bir. Lelaki itu tercengang sejenak, lalu menatap Zaiden Zhou dengan bingung, namun, ia langsung mengucapkan penyebab dari permasalahan ini dengan cepat. Zaiden Zhou terkejut dan langsung terdiam. Keadaan saat ini terasa sedikit aneh. Hampir semua orang mempertanyakan orang yang bernama Alex San itu. Namun, pada saat ini, Alex San tidak berada di sana. Ditambah lagi ucapan yang baru saja lelaki itu sampaikan, Zaiden Zhou merasa semakin ragu. Di manakah dia? Kepala pabrik Zhou, apakah kamu bisa mencarinya? Zaiden Zhou mengatakannya dengan serius. Pandangannya menunjukkan bahwa ia dapat mengecek keadaan ini dengan jelas, selama ia dapat menemukan Alex San. Tidak perlu dicari lagi, aku sepertinya baru saja melihatnya berlari ke arah kota. Ia pasti ingin melarikan diri, kepala pabrik, bagaimana kalau kita pergi mencarinya? CEO Zhou, sepertinya, Alex San ini sedikit berbeda. Sepertinya kami masih dapat mengejarnya jika kita memulainya sekarang.
Bahkan kepala pabrik Zhou juga memberikan anjuran demikian. Zaiden Zhou tidak berpikir terlalu banyak dan langsung menganggukkan kepalanya. Jika ia sudah setuju, maka kepala pabrik Zhou segera pergi mengejar Alex San. CEO Zhou, apa yang harus kita lakukan sekarang? Hanya menunggu di sini. Elfa Ye bertanya sambil menaikkan alisnya. Kakek Hu, aku ingin meminta tolong kepadamu mengenai satu hal. Namun, Zaiden Zhou tidak menjawabnya. Ia langsung memalingkan wajahnya kepada kakek Hu. Silahkan katakan, CEO Zhou. Kakek Hu menganggukkan kepalanya, wajahnya tidak terlihat berubah. Hanya pandangannya saja yang tertuju kepada Zaiden Zhou, pandangan yang membuatnya merasa bahwa ia sedang memikirkannya dengan mendalam. Aku ingin meminta tolong kepada bawahanmu untuk mencarinya di dalam pabrik. Apakah mereka dapat menemukan kotak sampel yang hilang tersebut, atau bahkan dapat menemukan Alex San jika mereka bernasib baik. Zaiden Zhou baru saja selesai mengatakannya. Namun, orang yang terdiam di sana ikut tercengang. CEO Zhou, bukankah Alex San sudah membawa kabur produk sampel? Elfa Ye terlihat bingung, ia benar-benar tidak mengerti ucapan daripada Zaiden Zhou. Namun, kakek Hu terlihat santai dari sejak awal tadi. Saat ia mendengar Zaiden Zhou mengatakan hal seperti ini, pandangan kakek Hu langsung berubah. Pandangannya yang datar, kini sudah berubah menjadi sebuah pandangan yang dipenuhi dengan rasa kagum. Kamu juga sudah menyadarinya? Bagus sekali, Kevin, cepat bawa orang lain pergi mencarinya. Kakek Hu menganggukkan kepalanya dengan perasaan sangat puas, ia kemudian menyuruh bawahannya untuk mengikuti apa yang dimaksud oleh Zaiden Zhou untuk mencari orang. Hehe. Aku sebenarnya tidak teringat akan hal itu, hanya saja, hal ini terlalu jelas, mungkin dapat dikatakan bahwa dilakukan dengan terburu-buru. Zaiden Zhou menggelengkan kepalanya dan tersenyum sulit. Semua hal ini merupakan hal yang dapat dipikirkan dengan menggunakan logika, lagi pula, hal ini sudah ditentukan pada waktu tertentu, aku tidak menganggap hal ini sebagai sebuah kejadian yang terjadi tiba-tiba. Ucap Zaiden Zhou dengan nada rendahnya, nada bicaranya kini semakin memberat, kemudian disertai dengan pandangannya yang semakin mendingin. Jika aku tidak salah menebak, kita mungkin harus memikirkan cara penyelesaiannya sebelum kita pergi. Zaiden Zhou menghirup nafas yang mendalam, lalu tersenyum pahit. Waktu berlalu dengan sangat cepat, waktu setengah jam berlalu dengan sangat singkat. Namun, kepala pabrik Zhou yang membawa orang untuk pergi mengejar Alex San itu belum juga kembali hingga saat ini. Kami sudah menemukannya, kakek Hu, Tuan Zhou, kami sudah menemukannya. Pada saat inilah suara Kevin tiba-tiba terdengar. Zaiden Zhou kembali fokus, ia langsung pergi ke arah sumber suara tersebut. Kevin dan yang lainnya menemukan Alex San di salah satu gudang kecil. Zaiden Zhou langsung bergegas kemari dan melihat setiap keanehan tersebut. Alex San itu diikat dengan sangat kuat, yang kemudian disertai dengan mulutnya yang ditutupi, sehingga ia tidak dapat mengeluarkan sedikit pun suara. Keluarkan dia. Zaiden Zhou memerintah, pandangannya melihat ke arah sekeliling, ia lalu menemukan kotak itu dengan cepat di bawah wastafel. Keluarkan kotak itu. Kevin langsung bergerak di saat Zaiden Zhou baru saja selesai mengatakannya, ia langsung menarik kotak itu keluar. Barang-barang yang berada di dalamnya langsung terlihat saat ia membuka kotak tersebut.